Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microsoft Visual Basic. Sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menghubungkan Microsoft Visual Basic dengan tabel Microsoft Office Access ya. Di sini kita akan hubungkan dengan menggunakan komponen yang ada di Microsoft Visual Basic, Microsoft AdoDC namanya. Langsung saja saya akan membuka Microsoft Visual Basic yang sudah tersimpan di komputer saya dengan nama Kampus 1. Jadi folder Kampus 1 ini berisi beberapa form serta satu Microsoft Office Access yang dijadikan sebagai penyimpanan data. Saya akan membuka proyek dari Microsoft Visual Basic dengan nama Sistem Informasi karena saya membuat Microsoft Visual Basic ini dengan sistem informasi kampus. Sudah terbuka seperti ini tampilan dari Microsoft Visual Basic yang saya buat ya. Di sini ada formnya. Formnya itu masih ada 1, 2, 3. Jadi formnya 3. Yang ini form MDI adalah form induk. Saya akan jalankan dulu ya. Seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah input data. Ada 3 menu. Yang pertama adalah menu input mahasiswa. Saya pilih. Nanti input mahasiswa seperti ini tampilannya. Saya close dulu. Karena apa? Saya akan mengedit dan menambahkan Microsoft AdoDC serta data grid sebagai penampilan datanya. Saya close dulu. Saya buka form mahasiswa di sini, saya besarkan saja. Form mahasiswa tampilannya saya rubah dulu dengan melihat properties dari form mahasiswa tersebut di sebelah kanan dari tampilan Microsoft Visual Basic. Di sini ada yang namanya back color. Saya pilih aktif title bar. Seperti ini nanti warnanya agak hijau ya. Seperti ini. Terus sekarang saya akan fokus di bagian tool. Di alat ini saya klik kanan, pilih komponen. Nanti di komponen ini ada beberapa pilihan. Di sini saya pilih yang namanya Microsoft Ado Data Control 6.0 dicentang ya cara memilihnya. Terus Microsoft Data Grid Control. Jadi fungsi dari Microsoft Ado Data Control ini adalah untuk menghubungkan Microsoft Visual Basic dengan Access. Jadi kedua-duanya ini dihubungkan atau dikoneksikan dengan menggunakan Ado Data Control atau disebut AdoDC ya. Ibaratnya AdoDC ini adalah selangnya untuk menghubungkan tabel dengan Microsoft Visual Basic seperti itu. Terus kalau yang Microsoft Data Grid Control 6.0 ini adalah untuk menampilkan data yang ada di tabel seperti itu. Kita klik OK dan kita pilih pertama AdoDC. Saya letakkan di sini saja seperti ini. Terus AdoDC tersebut saya klik kanan. Saya pindah ke sini ya. Nah, saya klik kanan, pilih AdoDC Properties. Seperti ini. Kalau sudah muncul AdoDC Properties-nya, pilih yang Use AdoDC Data Source Name. Saya pilih seperti ini, terus klik New. Ada konfirmasi. Saya jawab oke saja. Terus di sini ada Create New Database. Terus kita pilih User Data Source. Seperti ini. Terus klik Next. Di sini kita memilih Select a Driver. Kita pilih drivernya. Kita pilih Microsoft Access Driver buka kurung tanda bintang titik MDB koma dan ini ya ACCDB. Klik Next. Nah, di sini ada keterangan user data source drivernya yang saya pilih tadi. Terus finish, selesai. Sekarang kita memilih database-nya dari folder yang ada di komputer kita. Pilih menu select. Tergantung dari drive tempat kita penyimpanan. Kebetulan saya menyimpannya itu di desktop, berarti masuk
pada drive C. Sini saya nyimpennya. Saya nyimpennya di desktop kampus 1. Nah, ini nama database-nya. Sistem informasi. Jadi itu masuk ke drive C ya. Oke. Drive C nanti akan otomatis muncul database yang kita simpan di drive C tersebut. Kita pilih, kita OK. Kalau sudah selesai, jangan lupa data source name-nya ditulis di sini, sesuaikan saja dengan database yang ada di sini. Yang keterangan ini, sistem informasi. Sistem informasi seperti ini. Samakan saja huruf besar dan huruf kecilnya. Terus kita pilih OK. Ada konfirmasi seperti ini, kita pilih yes saja. Terus ada use Adobe BC data source name. Kita pilih, kita cari, ada scroll bar-nya di sini ke atas ke bawah, kita pilih sistem informasi sesuai dengan nama database yang ada di komputer kita. Apply, OK. Setelah selesai, baru kita konsentrasi pada properties Adobe BC yang di sini. Yang di sebelah kanan, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kita cari yang namanya record source. Seperti ini. Oke. Akan muncul konfirmasi lagi. Nah, seperti ini konfirmasinya. Kita pilih tabel. Karena yang dihubungkan pada form ini adalah tabelnya. Terus kita pilih tabel or storage procedure name. Kita pilih tabel mahasiswa atau MHS. Klik apply. Oke. Setelah ini sudah kita cek lagi di sini yang namanya data koneksi string. Nah, di sini. Kalau koneksi string ini sudah DSN sama dengan sistem informasi, berarti sudah selesai ya mengoneksikan antara tabel dengan Microsoft Visual Basic yang kita punya di komputer kita. Selanjutnya, saya akan membuat bagaimana menampilkan tabel pada Microsoft Visual Basic. Saya jalankan seperti ini. Input data, input mahasiswa. Ini masih ada, nanti kita visible saja ya tampilan dari Adobe DC ini. Oke, saya close lagi. Kita pilih data grid. Kita letakkan di sini dulu. Oke, kita besarkan, kita sesuaikan saja. Misalkan segini. Kita tambah saja. Segini ya, disesuaikan. Atau disesuaikan dengan kebutuhan saja, tidak apa-apa. Setelah itu, setelah data grid ini selesai, kita pilih di properties data grid di sini, cari yang namanya data source. Di sini kita pilih Adobe DC. Untuk properties lainnya, saya akan memilih semisal font F ya, font. Nah, di sini kita pilih properties font dari data grid-nya. Misalkan di sini adalah Tahuma. Terus ini bold, ini 12 seperti ini. Oke, selesai. Kita lihat tampilannya, kita jalankan apakah ada error atau tidak. Start. Kita pilih input data, input mahasiswa. Datanya sudah tampil, berarti sudah berhasil kita mengoneksikan tabel dengan Microsoft Visual Basic. Karena yang ada di folder ini, folder desktop kampus 1, kita lihat tabelnya. Di sini ada tabel mahasiswa, datanya itu masih 1, seperti itu ya. Nah, kalau ini saya tambah, misalkan saya copy saja NIM-nya. Terus jangan lupa yang satu ini kita kasih 2. Misalkan namanya Apik. Ini ya. Jalan Aspalan nomor 2 Desa Bata.
Kecamatan Sarogi. Misalkan nomor HP-nya ini ya. Sudah saya close, saya lihat lagi di sini apakah ada perubahan. Saya close dulu, saya pilih input data, input mahasiswa. Sudah. Di Microsoft Visual Basic itu akan tampil di data grid 2 data. Nah, itu untuk mengoneksikan, jadi kita berhasil mengoneksikan antara Microsoft Visual Basic 6.0 dengan tabel yang sudah kita buat di komputer kita. Untuk menghidden Adobe DC ini, saya masuk lagi ke menu desain. Saya pilih Adobe DC, terus pada menu properties Adobe DC, pada visible-nya kita pilih false, terus kita jalankan seperti ini. Nah, nanti Adobe DC-nya itu akan hilang, akan disembunyikan oleh Microsoft Visual Basic seperti itu. Oke, sudah. Kita mengoneksikan antara tabel dengan Microsoft Visual Basic sudah berhasil. Untuk video selanjutnya saya akan membuat tampilan dari form data mahasiswa ini. Jadi nanti ada yang namanya nama inputan, terus ada nama inputan tersebut dan juga tombol tambah, simpan, edit, hapus, dan yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microsoft Visual Basic.